Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mahalita Moban. Saya dari Prodi PGSD kelas C semester 5. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang peran kriteria dalam proses evaluasi program. Nah, yang pertama-tama itu kita harus tahu apa itu pengertian dari kriteria evaluasi. Jadi kriteria evaluasi itu merupakan tolak ukur atau standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau efektivitas suatu program. Kriteria ini membantu evaluator dalam menentukan apa yang dianggap berhasil, kurang berhasil, atau gagal dalam suatu program. Yang kedua itu, kita juga harus tahu tentang fungsi dan peran dari kriteria evaluasi. Nah, fungsi dan peran dari kriteria evaluasi ini juga itu ada beberapa ya. Yang pertama itu dapat menentukan fokus pada evaluasi kriteria. Itu tuh kriteria membantu mengarahkan perhatian pada aspek-aspek penting dari program yang perlu dievaluasi, seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan. Fungsi dan peran yang kedua yaitu sebagai acuan penilaian. Nah, itu di mana tanpa kriteria yang jelas, evaluasi akan menjadi subjektif. Jadi kriteria itu menyediakan standar objektif untuk menilai menilai kinerja program. Nah, fungsi dan peran yang ketiga yaitu membantu perbandingan. Itu dengan kriteria yang sama, evaluator dapat membandingkan antar program atau antar periode program untuk melihat kemajuan. Jadi itu fungsi yang ketiga itu membantu perbandingan. Itu harus di mana masa-masa periode pelaksanaan program untuk melihat kemajuan ke depan. Nah, fungsi yang keempat itu di mana fungsi dan peran yang keempat itu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan evaluasi berdasarkan kriteria. Itu memungkinkan identifikasi bagian mana dari program yang berjalan baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Nah, yang kelima itu fungsi dan peran yang kelima ya. Itu tuh memberikan dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi hasil evaluasi yang berbasis kriteria itu membantu mengambil keputusan dalam menentukan apakah program perlu diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan begitu. Materi yang kedua ialah pertimbangan-pertimbangan dalam penyusunan kriteria evaluasi program. Nah, dalam penyusunan kriteria evaluasi yang efektif ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa pertimbangan penting, ya ada beberapa pertimbangan yang sangat penting yang harus dijadikan dasar agar kriteria yang dihasilkan valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang pertama itu relevansi dengan tujuan dan sasaran program. Nah, inti dari relevansi dengan tujuan dan sasaran program ini ialah kriteria harus secara langsung berhubungan dengan tujuan utama yang ingin dicapai oleh program. Contohnya seperti hasil dari tes membaca, frekuensi kegiatan membaca, atau peningkatan pemahaman dalam bacaan. Yang kedua yaitu sumber dasar kriteria atau dasar hukum dan teoritis. Nah, sumber dasar kriteria atau dasar hukum dan teoritis ini
yaitu kriteria harus memiliki dasar yang kuat yang bisa berasal dari peraturan dan kebijakan seperti aturan resmi, pedoman, atau standar nasional yang berlaku untuk bidang program tersebut. Yang kedua itu ada teori ilmiah, itu menggunakan konsep, model, atau teori yang kredibel dari literatur. Misalnya teori perubahan dan model CIPP. Nah, penelitian terdahulu yang ketiga itu mengadaptasi kriteria yang telah terbukti efektif dalam studi atau program serupa. Yang keempat itu ada pertimbangan ahli. Nah, itu di mana pendapat atau rekomendasi dari pakar di bidang program yang dievaluasi. Nah, yang ketiga ada aspek yang dievaluasi atau model evaluasi. Nah, kriteria perlu mencakup berbagai aspek program sesuai dengan model evaluasi yang digunakan. Nah, pertimbangan umum meliputi yang pertama ada konteks. Itu di mana kriteria relevansi program terhadap kebutuhan target. Yang kedua itu masukan atau input. Itu di mana kriteria kualitas dan kecukupan sumber daya atau dana, staf, dan sarana. Ada proses. Proses itu di mana kriteria, kualitas, implementasi, dan kesesuaian dengan rencana dan membuahkan sebuah hasil. Nah, itu di mana kriteria itu efektivitas dan dampak akhir program. Yang keempat ada kelayakan dan kepraktisan. Nah, kriteria harus realistis dan dapat diukur dengan sumber daya yang tersedia atau waktu, anggaran, dan keahlian dalam keahlian evaluator. Materi yang terakhir yang saya bawakan yaitu langkah-langkah pengembangan kriteria evaluasi program. Langkah-langkah yang pertama yaitu 1. Ada pengantar. Itu kriteria evaluasi adalah dasar untuk menilai keberhasilan program. Agar evaluasi efektif dan relevan, kriteria harus dikembangkan secara sistematis. Nah, berikut ini ada langkah-langkah penting dalam proses pengembangannya. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi. Itu harus pahami tujuan evaluasi, apakah untuk peningkatan akuntabilitas atau pengambilan keputusan. Tujuan ini akan mempengaruhi fokus dan jenis kriteria yang dikembangkan. Yang kedua itu mengkaji tujuan dan sasaran program. Itu harus telusuri dokumen program untuk mengetahui apa yang ingin dicapai. Pastikan kriteria sesuai dengan indikator keberhasilan program. Yang ketiga itu harus melibatkan pemangku kepentingan. Itu libatkan pihak terkait atau penerima manfaat, pelaksana, pembuat kebijakan dalam penyusunan kriteria. Hal ini membantu memastikan bahwa kriteria relevan dan dapat diterima semua pihak. Yang keempat itu menyusun kriteria awal. Nah, berdasarkan hasil analisis tujuan dan masukan, buat daftar kriteria awal. Contoh seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, dampak, dan keberlanjutan. Yang kelima itu kita juga dapat menentukan indikator untuk setiap kriteria. Nah, untuk setiap kriteria itu kita harus rumuskan indikator yang terukur atau dapat diamati. Misalnya untuk efektivitas, presentase, pencapaian target output. Yang keenam itu menguji kelayakan dan ketersediaan data. Nah, tinjauan apakah kriteria dapat diukur secara realistis dengan data yang tersedia. Pertimbangkan biaya, waktu, dan sumber daya untuk mengumpulkan data. Yang ketiga itu kita juga dapat menyaring dan memfinalisasi kriteria. Itu kita harus memilih kriteria yang paling relevan, terukur, dan praktis.